Kejadian di Bandar Lampung saya kira tidak terlepas dari banyaknya ustaz-ustaz yang liar di dalam melakukan ceramahnya, terutama si Somad. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang. Rasakanlah tuh, rasakan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, apa yang terjadi di Bandar Lampung adalah merupakan salah satu hal yang menurut hemat saya tidak boleh dibiarkan ada di NKRI. Tetapi yang saya mau pertegas di sini bahwa kejadian seperti ini sebenarnya karena adanya ustadz-ustadz yang selama ini dibiarkan berkeliaran ceramah, membangun narasi provokatif, memusuhi agama orang lain. Dan saya kira tidak ada salahnya kalau saya menyebut nama, salah satunya adalah Ustaz Somad yang memang acap kali melakukan semacam destruktif terhadap keberadaan agama lain di luar daripada Islam. Dengan dalih bahwa dia lagi menjawab pertanyaan dari jamaahnya, sebagaimana yang saya cuplikan dalam video di awal tadi. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk memperluas kita punya wawasan, terutama terkait soal bagaimana melihat dunia luar, di luar daripada konteks kita sebagai orang yang beragama Islam. Kita mendengarkan seperti apa paparan dari 3 ulama besar yang menurut saya penting untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab, negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab tidak semuanya Muslim, hanya 80-90%-nya Muslim. Sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yang ada di Mesir namanya Kristen Koptik, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Qibtiyah. Sementara di Libanon ada agama Kristen, bahkan 50%-nya itu. Di sana namanya Maronis. Di Suriah banyak Kristen, namanya Kristen Ortodoks Suriah. Di Irak banyak, bahkan di kota Babil atau di kota Irbil itu banyak sekali Kristen. Di Mesir, di Iskandaria itu banyak Kristen. Jadi jangan melihat, oh ini negara Arab Muslim semua. Enggak. Sampai hari ini, karena sebelum datangnya Islam, Kristen sudah terlebih dahulu ada di sana. Pusatnya di mana? Ada di Syam. Syam itu di mana? Hari ini jadi 4 negara. Palestina, Jordania, Suriah, dan Libanon. Itu negeri Syam. Dan dulu di situ tempat peradaban agama Kristen yang kita kenal dengan agama Nasrani. Kenapa disebut agama Nasrani? Bahwa Yesus yang abang yakini itu pernah berdakwah berasal dari kota kecil yang bernama Nazaret. Maka sering disebut sebagai Yesus, the Jesus from Nazareth. Yesus yang berasal dari Nazaret. Dalam bahasa Arab, Nazaret itu artinya Nasirah. Maka kemudian menjadi Nasrani. Ini bicara peradaban, bukan hanya sekedar bicara keyakinan, Bang, tapi bicara peradaban. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tenang tinggal di Madinah? Karena di Madinah ada berbagai macam keyakinan agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, bahkan ada agama pagan, penyembah patung dan berhala yang disebut dengan dinamisme dan animisme. Karena masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ada yang menyembah bintang. Saya mengatakan
Gubah itu tidak berasal dari Islam. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk gubah seperti yang dalam bayang-bayang itu Islam ya? Ya itu kan seperti itu. Saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel pada abad ke-9 kalau tidak salah itu ya. Itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul terhadap ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Sekarang udah jadi museum ya. Nah kemudian Sultan Ahmad dari Khilafah Utsmaniyah itu ingin membuat masjid yang megahnya seperti gereja Hagia Sophia. Dibangunlah Masjid Sultan Ahmad yang kemudian kondang dengan sebutan Masjid Biru, ya, karena pas sebaliknya ada laut yang airnya warna biru. Nah itu kemegahan itulah, ya, karena dari gereja kemudian ditiru bikin masjid, sementara Khilafah Utsmaniyah itu menguasai negara-negara Arab, akhirnya bentuk-bentuk ya gubah itu yang mengambil dari gereja Romawi Timur ya, itu kemudian menyebar ke negara-negara Arab, ke Mesir dan sebagainya. Dari situlah kemudian menyebar ke Indonesia, termasuk sampai ke Istiqlal, sampai ke Priok, itu penyebaran dari wilayah-wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi kalau dilacak aslinya gubah itu dari mana? Itu dari gereja, gitu kan. Nah, tapi nggak ada orang mengatakan gubah ini haram gitu ya. Itu anehnya itu. Karena apa? Karena sudah terpatri bahwa gubah ini dianggapnya Islam gitu loh. Gitu. Itu. Makanya nggak ada orang pernah mengatakan haram itu. Ya. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir, itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung. Mengucapkan selamat. Itu bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu. Itu boleh. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api. Tapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Madinah, Rasulullah merangkul semuanya. Persoalan iman, Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ayat ini turun di kota Makkah. Apa kata Nabi? Toleransi itu penting. Perbedaan itu mesti ada. Kalau seandainya Allah mau, maka niscaya malam ini Bang Hutapea sama Bang Edi bersyahadat. Tapi kan Allah tidak menghendaki demikian. Karena perbedaan adalah kudratullah, sudah ketentuan Allah. Kalau memang itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, tidak bisa manusia di atas muka bumi ini memaksa seseorang untuk. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz ini tegas, dan mudah-mudahan somat menonton ini sehingga kepalanya bisa tercerahkan dan tidak lagi melakukan provokasi terhadap masyarakat. Karena masyarakat kita memang rentang, di mana dengan mayoritas Islam tentu memiliki mood yang kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam
mengekspresikan dia punya keyakinan. Nah, ini efeknya kalau misalnya ustaz-ustaz yang barbar melakukan ceramah dibiarkan berkeliaran. Oleh karena itu, saya berharap ke depan Kementerian Agama melakukan penertiban terhadap seluruh ustaz-ustaz yang ada di Indonesia ini yang memang selama ini begitu longgar, dibiarkan menghasut kanan kiri dan bahkan kadang-kadang menjadikan pengajian sebagai tempat untuk memprovokasi masyarakat dalam dukungan-dukungan politik. Salah satunya yang terjadi di Pamekasan, saya salut dan hormat terhadap masyarakat atau rakyat NU di sana karena sudah berani melawan ustaz-ustaz yang masuk di wilayahnya yang berkedok agama, tetapi yang dia doktrinkan masyarakat adalah sistem khilafah yang jelas-jelas merupakan antitesa dari Pancasila. Oleh karena itu, siapapun ke depan tidak boleh lagi ada panggung-panggung bagi mereka. Mereka memang harus kita dorong habis-habisan untuk ditutup aksesnya masuk ke ruang-ruang komunitas masyarakat untuk mengkampanyekan apa yang menjadi ideologinya, di mana ideologi ini adalah ideologi rusak yang di Timur Tengah saja tidak berhasil. Dia punya mimpi besar untuk mencongkram Indonesia dengan ideologi itu. Padahal kita tahu bahwa itu adalah ideologi yang gagal. Apapun alasan masyarakat hari ini, banyak kadrung yang membela Anang Mataki, banyak kadrung yang membela Abdul Somad. Saya kira jangan dihiraukan itu. Kita harus tetap bahu-membahu melawan narasi-narasi bejat mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.